Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Bapak takmirnya ditutup dengan pantun, boleh saya buka dengan pantun juga? Pak Camat menjual tomat. Yang jawab cakep di belakang ya. Yang beli harus dihormat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sabiqin walahiqin wa ala alihi wa sahbihi nujumil muhtadin wa rujumil mu'tadin, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama setempat, para sesepuh bini sepuh yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama kami hormati juga Bapak Takmir Masjid beserta jajarannya, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu pengajian RT berapa ini? RT 123. Oh, Masya Allah. Seluruh panitia, wabil khusus tim hadroh yang cantik-cantik, yang dari maghrib sudah macak nggih. Boten katanya. Salin. Seluruh bapak-bapak yang di luar, ibu-ibu semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kok ya Robbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Lagi-lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur ibadah. Karena semua kenikmatan tersebut, alhamdulillah, pada malam yang indah ini, malam yang enggak hujan ini, nggih Bu, kita bisa bermuajahah, bertatap muka di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita sama-sama sanjungkan ke haribaan habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah panjenengan hadir di majelis ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang peristiwa Isra Mi'raj, saya yakin 99% panjenengan niku sampun hafal tentang peristiwa tersebut. Leres napa boten? Karena setiap harinya, wabil khusus musimnya Isra Mi'raj, pasti ngadirin pengajian-pengajian seperti ini. Iya apa iya? Bu?
Sudah ngerti maksudnya peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Paham nggih? Tapi yang harus digarisbawahi adalah walaupun panjenengan sudah hafal, sudah paham, jangan sampai membuat kita bosan untuk tetap hadir duduk kalau diundang ke acara-acara pengajian seperti ini. Walaupun intinya itu ya pasti sama. Iya Pak ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu intinya sama. Bagaimana perjalanan baginda Rasulullah dengan dua cara, Isra dan Mi'raj. Jadi panjenengan jangan ada sedikit pun hatinya wis bosen itu mulu ceritane. Lah terus harus gimana Bu? Masa harus ngarang sendiri? Dari Masjidil Haram tiba-tiba ke Turki, ya kan nggak mungkin nggih, supaya beda dengan ulama lainnya karena bosen. Ya enggak, ya mesti semua ustadz, semua ulama kalau ngejelasin tentang peristiwa Isra niku mesti perjalanan Rasulullah dari mana Bu? Masjidil Haram ke Al-Aqsa, Palestina. Ya itu nggak bisa dirubah-rubah. Mau panjenengan habis ini atau besok ngadirin acara seperti ini lagi mesti isinya sama, cuman cara nyampeinnya atau ada bahasa-bahasa lainnya pun pasti berbeda dari masing-masing ulama. Jadi nggak boleh bosen walaupun panjenengan sampun pinter semua, sudah paham semua, jangan pernah sedikit hatinya niku ada perasaan kepinteran gitu nggih. Karena mohon maaf, orang yang semakin tinggi ilmunya justru dia semakin terus mau belajar, wabil khusus belajar ilmu agama, termasuk sing ngomong. Ibu, Bu, ini diem niki ngantuk apa lapar nggih? Dari tadi saya Bu pelengak pelengoy. Bu, semangat. Wong saya aja nggak ono besek we, semangat kok. Jenengan sampun ada oren-oren itu, saya belum punya. Bu, jadi intinya Isra tadi apa? Perjalanan Rasulullah dari Mekah ke, kalau Mi'raj dari Palestina ke langit ketujuh, Baitul Makmur, Sidratul Muntaha, ketemu dengan Gusti Allah, bolak-balik PP hanya dengan waktu 1 malam. Peristiwa ini dikatakan salah satu tanda-tanda kebesaran dari Allah. Karena kalau panjenengan kita semua orang yang tidak beriman kepada Allah pasti nggak akan percaya dengan peristiwa tersebut. Kalau kita tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita pun nggak akan percaya terhadap peristiwa tersebut. Kalau kita tidak beriman kepada Al-Quran, pasti tidak akan percaya tentang firman Allah dalam surat Al-Isra ayat pertama. Hafal? Gimana bunyinya Bu? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, yang sudah kami berkahi sekelilingnya, kata Allah, dan kami perlihatkan kepadanya, khususnya kepada Nabi Muhammad, terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Bu, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tanda-tanda kebesaran Allah inilah
yang banyak tidak bisa kita fikirkan secara logika. Kenapa tidak bisa difikirkan secara logika? Karena pada zaman Rasulullah, Ibu, belum ada pesawat terbang. Jangankan pesawat terbang, motor, mobil aja belum ada. Kemana-mana naik onta. Bahkan dikatakan kalau mau menempuh jalan waktu dari Mekah ke Palestina naik onta itu dikatakan bisa berbulan-bulan, tergantung moodnya si onta. Kalau moodnya ontanya lagi enak bisa 1 bulan, Bu. Nah, dia males-malesan, lapar-laparan, dia mau nyantai, bisa berbulan-bulan. Tapi ini baginda Rasul dikatakan hanya waktu semalam. Makanya ketika Rasulullah menceritakan kembali kisah seperti ini kepada orang-orang yang ada di Mekah, banyak yang gak percaya. Apalagi beliau mengatakan setelah dari Palestina itu beliau langsung naik ke langit ke-7. Gimana caranya? Ya, pada nggak percaya, Bu. Wabil khusus ada satu orang yang senantiasa benci kepada Rasulullah, sinten? Abu Jahal. Bu, Abu Jahal itu fitnahnya luar biasa, menghinanya luar biasa. Dibilang baginda Rasul ngada-ngada, dibilang baginda Rasul gila, berbohong. Sampai-sampai gak senang sama Rasulullah, Abu Jahal ini sampai bisik-bisik semua warga yang ada di Mekah supaya bilang Rasulullah gila dan lain sebagainya. Makanya mohon maaf kalau ada di antara kita zaman sekarang kerjaannya suka ngompor-ngomporin orang, kerjaannya suka manas-manasin orang, berarti dia temennya Abu. Ada yang kayak gitu? Tetangganya ada yang gitu? Saudaranya ada yang gitu? Kacian deh loh. Nasib ya punya tetangga kayak Abu Jahal. Bu, tapi yang lebih istimewa lagi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kendaraan yang disiapkan oleh Allah bukan pesawat, bukan mobil, bukan onta, melainkan sebuah hewan, seekor hewan yang mana seperti kuda tapi lebih kecil, dikatakan lebih kecil, juga lebih besar daripada keledai dan berwarna putih. Kecepatannya seperti kilat, yang biasa kita sudah tahu apa namanya? Borok. Buruk apa borok? Nek borok itu apa, Bu? Nek borok jatuh, borok nih. Buruk itu kan artinya cahaya, kilatan. Jadi saking cepatnya beliau, tapi kecepatan beliau tetap tidak membuat Rasulullah, tidak memaknai Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, karena beliau pun ketika Mi'raj, ketika ke langit ke 1, 2, 3 sampai 7, beliau sowan dulu kepada para nabi. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, sampai ke langit ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sowan, Bu, nggak cuma numpang lewat enggak. Sowan ngobrol dulu. Obrolannya kayak gimana? Wallahu a'lam bishawab. Panjenengan nggak usah kepo. Kalau nggak dikasih tahu ya wes nggak usah kepo. Intinya kita yakini saja beliau sowan kepada para nabi. Yang lebih istimewa lagi, Rasulullah pun diperlihatkan bagaimana isinya surga, bagaimana isinya nanti neraka, dan beliau pun terkejut
ternyata kebanyakan di dalam api neraka itu roto-roto wong wedok. Bu, jenengan lanang apa wedok? Apa wedok jadi-jadian? Ternyata kebanyakan kita Bu perempuan. Sampai-sampai Rasulullah ini kaget. Oh, kenapa bisa perempuan? Dalam hadis riwayat lain dikatakan kenapa perempuan itu kebanyakan masuk ke dalam api neraka. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah, bukankah perempuan ini sergap ibadahnya, gampang kalau dikasih taunya? Iya apa iya? Terbukti yang senang pengajian lanang apa wedok? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Kebanyakan ibu karena bapak-bapak siangnya cari nafkah. Karena kata Rasul, perempuan ini banyak yang kufur, banyak yang tidak bersyukur. Ditanya lagi sama sahabat, kufurnya ini kepada Allah? Bukan. Kalau sama Allah luar biasa ibadahnya, tapi kufurnya adalah kepada suaminya masing-masing. Dikasih bulanan 50 juta masih kufur. Ada enggak yang 50 juta? Hah? 50 juta nolnya gelundung kabeh. Si sopiro 500.000 per bulan ibu, tenanan. Allah iki seragam paling 3,5 yo. Gratis? Oh Masya Allah, mau dong. Bu, karena kufur sama suami katanya. Maka dari itu tadi Rasulullah ketika melihat neraka seperti itu, maka beliau pun sampaikan kepada perempuan, khususnya kepada anak, kepada istrinya, untuk senantiasa jaga supaya kita menjadi istri yang benar-benar menerima, qanaah, cukup ya Bu ya. Kalau saya sih, kalau dibilang istri sih, kita harus jadi istri yang cukupan aja Bu. Cukupan mobil 1, nggih. Cukupan motor 1, cukup punya helikopter nggih. Cukup punya apa lagi Bu? Suami 1 ya. Memang maunya berapa Bu? Cukup Bu, 1 aja nggak habis kok. Ngeten nggih. Lalu kejadian peristiwa Isra Mi'raj ini juga salah satunya yang paling istimewa adalah pertemuan dengan Allah. Karena disitulah pertama kali perintah sholat diturunkan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rasulullah. Dulu beliau mau memohon keringanan kepada Gusti Allah tentang perintah ibadah sholat. Kalau baginda Rasulullah tidak memohon keringanan, sampai detik ini kita semua sholatnya sehari 50 kali. Baru selesai sholat, baru keluar rumah sudah azan Bu. Sholat neh, nggih. Nyampe kamar mandi sholat neh. Jadi suami kita nggak bisa cari nafkah, panjenengan nggak bisa duduk kayak begini. Setiap waktu itu sholat. Tapi alhamdulillah berhubung 5 waktu ini bisa balancing Bu. Ngerti balancing? Seimbang antara ibadah dengan urusan dunia. Ada yang mau nonton, monggo. Waktunya makan, waktunya minum, waktunya silaturahmi dan lain sebagainya. Karena waktu sholatnya hanya 5 waktu dalam sehari. Berbicara tentang sholat tadi, berhubung ini temanya tentang sholat ya, saya masuk ke inti. Sholat merupakan salah satu amalan ibadah yang pertama kali ditanya sama Allah. Jadi nanti panjenengan pertama kali kita dihisab oleh Allah, Allah yang nanya duluan itu ibadah sholatnya, bukan ibadah lainnya. Jadi sholatnya dulu diberesin. Kalau ternyata sholat kita sudah baik, maka insya Allah bablas angine Bu.
Artinya kita selamat aja, nyantai. Tapi kalau ketika kita dihisap, ditanya sholatnya ternyata masih kurang atau mungkin minus, nah ini diharapkan amalan-amalan ibadah lainnya ini bisa menutupi kekurangan ibadah sholat kita. Makanya ada yang namanya ibadah sholat sunnah. Sunnah-sunnah inilah yang akan menutupi kekurangan yang fardu tadi, yang wajib. Kalau 5 waktu kita kurang bagus, kurang baik, kurang sah mungkin di mata Allah, maka dibantu dengan sholat sunnah lainnya. Apa aja Bu sholat sunnah niku? Rawatib, nggih. Sholat duha, terus kalau yang lebih tertingginya sholat tahajud ya. Pokoknya sholat-sholat lainnya, sholat hajat, pokoknya sholat macam-macam, sholat tobat dan lain sebagainya. Itu semua hanyalah menambahkan kalau misalkan sholat wajib kita tadi kurang. Berbicara tentang sholat, saya tidak akan kasih tahu atau bilang kepada panjenengan untuk jangan meninggalkan sholat. Saya nggak akan ngomong begitu di sini. Mungkin kalau saya diundang ke acara anak-anak kampus atau anak-anak remaja, saya pasti akan bilang, teman-teman, anak-anakku, jangan sampai kalian tinggalkan sholat. Tapi berhubung di depan saya ini roto-roto sampun keriput nggih, ngapunten. Roto-roto nom-nom kabeh niku ya kebangetan kalau masih ninggalin sholat. Jadi saya bukan itu permasalahannya, tapi permasalahannya adalah sampai dari umur muda sampai tua, bahkan sampai kita meninggal dunia, masalah sholat itu harus di-upgrade Bu. Ngerti nggak upgrade? Dinaikkan, diperbaiki. Jadi panjenengan sholat sekarang itu jangan datar, harus terus tuh setiap harinya. Oh saya besok masih hidup nih, artinya Allah kepengen kita upgrade terus, kepengen Allah kita ini ningkatin terus imannya, perbaiki terus sholatnya. Karena mohon maaf, ngerinya Bu, kalau kita sholat hanya standar-standar saja, ternyata kita dikatakan fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, kata Allah. Bayangin Bu, orang yang sholat saja dibilang celaka, apalagi orang yang sengaja ninggalin sholat. Apa nih ciri-cirinya orang yang celaka dalam sholatnya? Lanjutan ayatnya apa Bu? Alladzina hum an sholatihim, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, lalai dalam sholat ini ada dibagi lagi berbagai macam tipe-tipe. Coba panjenengan renungkan, ingat-ingat kira-kira kita termasuk nggak orang-orang yang memang sudah sholat tapi ternyata tadi lalai. Yang pertama, orang yang sholat dia lalai adalah orang yang sengaja sholatnya menunda waktu sholat. Angkat tangannya yang suka nunda waktu sholat. Ada? Oh berarti sergep kabeh nggih. Ketika dengar azan langsung ke kamar mandi, wudhu, sholat. Iya? Iya Bu? Langsung ke masjid ya, Masya Allah. Jadi ternyata orang yang lalai dalam sholat itu dikatakan orang yang suka menunda waktunya panggilan sholat. Ketika dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukannya langsung kamar mandi, tapi lanjut ngobrol, lanjut masak. Kalau masih di pasar masih bagus alasannya Bu, tapi yang lebih banyaknya lagi pada ngobrol begini, kita ada azan, azan,
Wes ngono tok nggih Bu. Ngobrol lagi. Dilihat masih jam 12, masih ada waktu, ngobrol lagi. Masih jam 1, ngobrol lagi. Jam 2, ngobrol lagi. Molor sampai setengah 3. Laras napa boten? Nggih, bapak-bapak. Bu, iya Pak, iya. Ditunda, padahal tadi azan zuhurnya jam berapa? Sekarang jam berapa sih zuhur? 12 kurang 5 ya. Tapi sholatnya jam setengah 3. Bayangkan, kalau panjenengan ada orang yang memang menunda waktu sholat, memang ada beberapa orang yang boleh menunda waktu sholat. Di antaranya siapa? Satu, dokter. Dokternya ini dokter yang memang dia mau nyelamatin orang. Contoh Bu ya, si dokter ini mau operasi. Pokoknya kalau nggak dioperasi mati nih pasiennya. Ya, dia sudah sholat zuhur, dia masuk jam 1, selesai jam 6, artinya sudah masuk sholat maghrib ya. Misalkan udah jam 6, jam setengah 7, berarti dia ketinggalan sholat asar. Ini nggak apa-apa, karena nggak mungkin ketika lagi operasi, apalagi operasinya panjang, ketika dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, dokter semuanya, teman-teman semua, kita istirahat dulu, kita sholat dulu ya. Keburu mati Ibu pasiennya, nggak bisa. Jadi nggak apa-apa kalau memang ada alasan yang syar'i, bisa dijamak lah. Tapi kita alasannya apa? Ngobrol. Alasannya apa? Nonton sinetron. Alasannya apa? Main handphone. Iya Pak, iya. Oi, mikir, oi. Saya juga, oi. Lagi ngobrol arisan, Allahu Akbar. Coba Bu, secara logika, ini secara logika saja. Misalkan anak panjenengan yang masuk sekolah, atau suami panjenengan yang kerja kantoran, itu pasti mereka ada jam masuknya. Betul apa betul? Anak sekolah masuk jam pinten? 7. Kalau anak panjenengan masuknya jam setengah 9, apa yang terjadi? Ayo. Satu, belum langsung dimarahin, masih ditanya, loh kenapa nak kok iso kesiangan? Ternyata besok gitu lagi. Bisa marah nggak gurunya? Karena marah ke anaknya dipanggil orang tuanya. Atasan sama bawahan. Bawahan ketika dipanggil, misalkan jenenge sinten ya, Selamat. Jenenge Selamat di sini. Ada nggak? Enggak ada, aman ya. Misalkan bosnya ini manggil bawahan jenenge Selamat. Mat, Selamat. Lah terus si Selamat ini ngelengos Bu. Opo songe? Gimana perasaan bosnya? Nggak dihargain sama atasannya. Padahal dipanggil, hoi Selamat, mat gitu ya. Tapi nggak direken Bu. Dia ngeliat, tapi los saja, cuek. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika panggilan azan berkumandang 5 kali dalam sehari, bahkan di negara kita Indonesia niku azannya kedengeran. Jadi insya Allah panjenengan nggak budek nggih. Jadi nggak ada alasan, di sini nggak ada azan, jadi kita nggak tahu waktunya masuk sholat kapan. Nggak ada alasan kalau di Indonesia. Tapi masih banyak di antara kita ketika panggilan tadi, hayya 'alas sholat, ayo semua sholat, semuanya nyantai aja Bu. Hayya 'alal falah, malah pada diem, nggak mau menang ternyata orang-orangnya. Ini yang wajib kita renungkan. Memang kita sholat tapi ternyata masih suka lalai dalam sholatnya. Padahal manusia saja kalau tidak dihargai, kalau dipanggil itu sakit hati. Bagaimana dengan Allah? Kita sudah sering zalim kepada panggilan Allah. Untungnya Bu, Tuhan kita maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita setelah melakukan salah lalu Allah memberikan azab, wes habis kabeh Bu manusia yang ada di dunia. Ini masalahnya Allah terlalu baik,
ngasih kesempatan, oh ya udah, mudah-mudahan nanti besok bisa berubah. Besok masih nggak berubah, oh ya udah. Terus sampai nenek-nenek nggak berubah, ya wes mati wae. Jadi kayak gitu ya Bu ya. Rubah kebiasaan kita pelan-pelan. Ini PR buat kita semua, wabil khusus yang bicara ini tentang waktu sholat. Itu yang pertama, sholat tentang yang lalai. Yang kedua, orang-orang yang dikatakan lalai dalam sholatnya adalah orang-orang yang sholatnya itu pikirannya sering kemana-mana. Ada nggak yang gitu? Tiba-tiba lagi sholat mikirin utang belum lunas. Tiba-tiba waktu sholat mikirin mau makan apa ya nanti, apalagi subuh. Di sini aku mau ke pasar masak opo yo. Iya apa iya? Padahal waktu nggak sholat nggak kepikiran ya Bu. Bingung mau masak opo, sholat deh. Ternyata langsung kepikiran, oh garang asem enak ini. Iya apa ya? Bener nggak? Kenapa saya bisa tahu? Pengalaman. Saya pernah, ya Allahu Akbar, nyari kunci Bu, kunci, tahu kunci ya? Nyari kunci itu setengah mati, kemana-mana saya cari kok nggak ada. Terus waktunya sholat, baru 2 rakaat sholat duhur itu, Allahu Akbar. Tuh tiba-tiba celang keingetan kunci, ada bayangan kunci saya taruh di laci. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, saya lihat ternyata benar ada di laci. Allahu Akbar. Sering nggak kayak gitu? Sholat pikiran kemana-mana, saking pikiran kemana-mana sampai lupa rokaat iki 4 apa telu yo? 3 apa 4 ya? Akhirnya bablas jadi 5. Semangat itu jadi 5. Iya apa iya? Dan ternyata jangan heran kita ini kalau sholat itu memang pikiran kemana-mana, karena ternyata sholat itu ada spesialisnya, setan atau jin spesialis khusus menggoda umat Rasulullah yang sedang sholat. Jenenge jin khinzib atau khanzab, pernah dengar? Apa Bu namanya? Khinzib atau khanzab ya, khinzib. Jadi dia ketika panjenengan baru Allahu Akbar, ini udah bertengger di sini kita nih Bu, udah dielus-elus, udah dibisikin kita, supaya pikiran kemana-mana. Hutang belum lunas, wayai. Allahu Akbar. Udah Al-Fatihah wis bolak-balik. Akhirnya tadinya mau baca surat An-Naba jadi Al-Ikhlas lagi. Karena pikiran kemana-mana. Suatu hari sahabat Rasul pernah tanya sama baginda Rasul, ya Rasulullah, saya nih kalau sholat itu pikirannya kemana-mana, ya sampai rokaat sholat ini saya lupa ya Rasulullah. Gimana ya caranya supaya saya ini bisa khusyuk, bisa fokus sholatnya kepada Gusti Allah? Apa kata Rasulullah? Itu engkau sedang digoda dengan jin khinzib. Maka yang harus engkau lakukan, tipsnya adalah baca ta'awudz. Apa Bu ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus menoleh ke sebelah kiri sambil meludah kecil 3 kali Bu. Ingat? Jadi misal saya contohin ya, panjenengan rokaat kedua zuhur, tiba-tiba pikirannya wis macem-macem kemana-mana, itu langsung tuh jangan lanjut sholat. Maksudnya misalkan habis surat Al-Fatihah tapi pikirannya udah kemana-mana, sebelum dilanjut baca dulu tadi ta'awudz, tapi bacanya harus sambil dilafalkan. Jadi bukan dalam hati, bukan gini, tapi dilafalkan kecil saja, sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelah kiri 3 kali. Ingat, meludah kecil Bu, bukan buang reak. Jangan sampai
supaya jinnya ini kabur gitu ya. Oh jangan, ini kalau kayak begini, apalagi kalau panjenengan lagi sholat jamaah yang ada setan di sebelah, opo gitu kan, malah ribut, aku kok diludahin gitu ya. Jadi kecil aja. Jadi panjenengan kalau lihat lagi jamaah terus tiba-tiba ada orang menoleh ke sebelah kiri sambil meludah kecil, itu bukan aliran sesat, tapi itu mengikuti tips dari Rasulullah supaya bisa terhindar dari jin khinzib. Bisa praktekin ya Bu. Nah, biasa kan kita sering nih yang namanya suka tidak khusyuk. Jadi antaranya itu. Lalu yang paling penting adalah nomor 3, sholat yang dikatakan lalai adalah sholat yang tidak tumaninah, alias sholatnya sat alias sat wat sholat subuh 5 detik. Allahu Akbar. Ini nih bentar lagi kan puasa ya punya ya, bentar lagi kita puasa. Pernah dengar ya ada sholat terawih tercepat di dunia, tahu? Di daerah mana itu? Jawa juga ya? Hah? Blitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nah, itu sudah dipastikan tidak sah, karena syarat sah diterimanya sholat harus tumaninah. Yang ngomong siapa? Bukan Nengzi, Rasulullah yang ngomong Bu. Jadi jangan bilang Nengzi yang ngomong, bukan. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Jadi memang jangan kita sat wat. Kebanyakan umat Islam kalau wayai terawih malah cari imam yang sat wat. Jangan di situ. Lama 1 jam. Ini loh cuman 20 menit tapi kalau bacaannya tartil bener bagus ya rapopo. Ini udah 20 menit Allah amin. Apa itu? Apa Bu? Amin gitu. Jadi gitu ya Bu ya. Bu, jangan sat wat. Yang penting tumanina. Karena ada lagi kisah, mungkin panjenengan pernah dengar, ada seorang manusia pemuda, seorang laki-laki maksudnya, sudah 40 tahun dia sujud, dia sholat, tapi nggak ada yang diterima sholatnya. Ternyata kenapa bisa tidak diterima sholatnya? Karena dia tidak tumaninah. Sujudnya dia sempurna tapi rukunya tidak. Atau kebalikannya, rukunya dia sempurna, sujudnya tidak sempurna. Artinya gerakan kita semuanya dalam sholat wajib tumanina, tidak terburu-buru. Walaupun bacaan sholatnya setelah surat Al-Fatihah itu Falak bin Nas atau surat Al-Ikhlas, ya jangan buru-buru. Ini ada supporter di belakang ya. Lumayan rame, nggak apa-apa Pak, ibu-ibunya diem soalnya ini loh. Ibu-ibunya ngene loh. Paling ngene, Nengzi kapan selesai? Iya. Iya Pak ya Bu? Enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 3 tipe itu kira-kira panjenengan sering yang nomor berapa? Jujur. 2. Iki kok kayak iki bebas dari itu loh ya. Wis tapi udah selesai. 2. Sering yang mana Bu? Bukan yang nomor berapa, sering yang mana? Tadi yang pertama apa? Salah, wis banter salah lagi. Wat sat nomor 3 Bro. Salah Bro. Sorry ya. Untung udah selesai. Bu, yang 3 itu ya Bu ya. Makanya ini mudah-mudahan sholat kita mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, masalah sholat lagi. Sholat itu ternyata adalah
kunci juga supaya kita bisa keluar dari suatu masalah. Siapa sih di dunia ini yang gak punya masalah? Panjenengan punya masalah? Kelihatan wajah-wajah bermasalah kabeh. Apalagi yang di belakang itu tuh, mesti utangnya akeh kaya bojoku. Bu, pasti kita punya masalah. Masalah sama suami, masalah sama istri, masalah anak, masalah putu, mertua, menantu, penyakit. Semua ada yang namanya permasalahan dalam hidup. Kapan masalah kita selesai? Kalau sudah modar. Tapi permasalahannya setelah mati ini gimana itu? Makanya mumpung kita belum ini masalah-masalah ini jangan kita besar-besarkan, apalagi sampai membuat kita putus asa. Ini di berita-berita saya lihat di YouTube, di Instagram. Ngerti nggak Bu? Oh, nggak ngerti Mbak. Ngerti nggak Mbak? Tahu Instagram ngerti Mbak? Boten. Di TV Mbah, di TV mawon ge. Di TV ada kasus bunuh diri satu keluarga, anak bojo, anak-anaknya, anak bojo, iya. Suami, istri, anak-anak niku mati kabeh karena habis minum obat racun. Ternyata setelah diselidiki ini dikarenakan kelilit hutang. Jadi sudah saking stresnya dia putus asa. Ngapunten Bu, sesulit-sulitnya kita permasalahan hidup kita ini jangan sampai kita putus asa. Kalau kita putus asa seperti itu artinya kita tidak percaya dengan janji Gusti Allah. Apa janji Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin kasih beban, kasih ujian kepada manusia di luar kesanggupan manusianya. Panjenengan nggih ngapunten, imannya segini, maka ujian yang akan Allah berikan sesuai dengan kadar keimanan panjenengan. Ulama yang luar biasa imannya itu tidak akan diberikan ujiannya sama dengan kita, beda. Termasuk ujian yang diberikan oleh para nabi. Seberat-beratnya ujian manusia, masih berat ujian yang diberikan kepada para nabi. Jadi gimana nih Neng supaya kita ini tetap tenang walaupun rodok stres nggih? Nggak apa-apa pening-pening dikit, yang penting hati kita tetap tenang. Bu, hei, Bapak berisik loh Pak. Hoi, beraninya di luar. Jadi ternyata kuncinya cuman satu. Apa? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wasolah innallaha ma'asabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Bu, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau lagi pusing ada masalah, jangan pergi ke dukun. Hei, jangan pergi ke dukun, tapi gelar saja. Habis itu ngapain? Tak kira tidur. Gelar sejadahnya di waktu malam, nangis, teriak-teriak, gak apa-apa. Nangisnya ke siapa? Ke Allah. Jangan nangis ke suami Bu, nangisnya ke Allah. Minta, ngerengek Bu, minta beri petunjuk.
Maka apa kata Allah? Pasti Allah akan bantu. Maka dari itu janji Allah yang kedua, kalau kita hidupnya ini lagi berantakan, kok kayaknya masalah bertubi-tubi ini ya Allah, maka apa perintah Allah? Perbaiki sholatnya. Maka Allah akan membantu, memperbaiki, memberikan petunjuk untuk apa? Kita melewati semua permasalahan hidup. Tapi panjenengan jangan senang dulu. Habis lulus ujian yang pertama, pasti ada ujian yang kedua. Terus kita naik kelas, Bu. Kayak anak kita putu panjenengan yang SD, ya, dari kelas 1 habis dikasih ujian, dia lulus naik ke kelas 2. Sama kayak kita, ujian yang 1 kita tetap sabar, kita tetap senantiasa takwa kepada Allah, maka kita naik derajatnya, Bu. Udah naik dikasih lagi ujian. Itulah kehidupan. Jadi ternyata kuncinya apa? Sholat, Bu. Gak kemana-mana, kuncinya adalah sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000, bila tak sembahyang apa gunanya, walaupun 1000, bila tak sembahyang apa gunanya. Cocok jadi paduan suara. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, supaya acara ini lebih afdol, saya kepengen ngajak sholawat, boleh? Dampingi oleh tim hadroh dari Al-Fatah. Tapi saya ngerpek nggih, Bu. Sudah hafal tapi takut salah. Saya dulu apa jenengan dulu, Bu? Saya dulu. Alamat anak soleh iku papat, tandane mukmin anut ing syariat, kang dihin lisane anus ngendikane, kapindo mulya akan ing wong tuwane. Ya Rasulullah, ya uhailal judi kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dan ditanggung jawab orang ngawulane. Kaping papat ngamal anut dan ditanggung jawab. Semuanya sama-sama. Ya Rasulullah
salamun alaik ya rafi'a syani wa darajati afata yaji rotal alamin iku saking ulama awe pitutur alamate bocah jawe jujur iku saking ulama awe pitutur alamate gawe jujur moga-moga kita bisa ngelampahi dunia akhirat namui bilahi lagi moga-moga kita namui bilahi ya Rasulullah ya rafi'a syani wa darajati afata yaji salim da iman al ahmad salli wa salim iman al ahmad wal ali wal ashab qad wahada wal ali wal ashab qad wahada salli wa salim wal ali wal ashab qad wahada wal ali wal biman qad wahada sayang sungguh sayang orang cantik tak sembayang sayang sungguh sayang orang ganteng malas sembayang Siti Fatimah cantik tapi dia sembahyang Nabi Muhammad ganteng juga bersembahyang iman al-ahmad salli wa salim iman al-ahmad wal ali wal ashab hada wal ali wal ashab Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, keren loh. Ini latihannya berapa bulan ibu-ibu? Hah? 3 hari? Luar biasa. Kebayang kalau 3 tahun wis tanggepan kemana-mana ya, nyaingin saya. Baik, alhamdulillah berhubung waktu sudah malam, mudah-mudahan
Apa yang saya sampaikan senantiasa bermanfaat bagi panjenengan yang mendengarkan, wabil khusus bagi saya yang berbicara. Ibu, Bu, oi. Ini yang ngomong sama yang mendengarkan itu sama di mata Allah. Sama-sama kita semua terus mengharapkan ridhonya Allah. Sama-sama kita semua terus memperbaiki, memperbanyak amalan-amalan ibadah. Yang terpenting adalah kita mencari ridhonya Gusti Allah, bukan mencari ridhonya manusia. Gak apa-apa dipandang manusia kita rendah, gak apa-apa dipandang manusia kita buruk, asalkan menurut pandangan Allah kita yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari sama-sama kita baca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Amin ya Rabbal Alamin. Dari SMP ke SMA, dari bapak ya ke ibu, dari ta'aruf ke penghulu, dari saya sekian dulu. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.